Selamat pagi para sahabat Yakum yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya cinta kasih Tuhan Yesus senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita hari demi hari di tengah situasi pandemi pada saat ini yang masih belum berakhir. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Yakum Fellowship. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu kemurahan Allah yang melayakkan. Adapun bacaan Alkitab kita yang akan menjadi bahan permenungan kita bersama-sama diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang dengan segala ucapan syukur kami untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami kembali hendak merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin dan menolong kami semuanya di dalam kami menghayati sabda kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut sabda-Mu. Amin. Mazmur 8, pas ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 saya akan membacakan untuk kita semuanya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit buatan jari-Mu, buat bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para sahabat Yakum dimanapun Anda berada, kata orang, kalau nggak kenal maka tak sayang. Lawong kenal saja belum tentu sayang, apalagi yang tidak kenal. Nah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Wahyu. Saya pada saat ini dipercaya untuk melayani Tuhan di Jemaat GKI Sragen. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan ini. Nah, para sahabat Yakum yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang yang berkata, apa sih hebatnya manusia? Seringkali ada orang yang kemudian marah. Marah karena pernyataan atau statement itu. Karena apa? Karena orang-orang itu merasa disepelekan. Nah, hal ini muncul karena adanya kesombongan diri di dalam orang itu secara pribadi. Ada banyak orang atau ada banyak manusia yang mengagung-agungkan semua potensi yang dimiliki oleh manusia itu tak terbatas. Semua manusia itu mampu mengelola hidupnya secara mandiri. Oleh karena itu manusia itu adalah sentral atau pusat dari dunia ini. Nah, melihat hal ini seakan-akan manusia itu besar dan luar biasa. Tapi mari kita coba lihat sebuah potongan video klip berikut ini.
Ya, kalau kita lihat di dalam potongan video ini, kita melihat sebuah pantai yang luar biasa luasnya, pantai dan juga samudra. Nah, kalau kita mencoba membayangkan, atau Bapak Ibu Saudara pernah ada di tepian pantai atau ada di atas puncak gunung, kita bisa melihat betapa kecilnya diri kita, betapa rapuhnya diri kita, betapa tidak ada nilainya diri kita sama sekali kalau dibandingkan dengan luasnya lautan atau dengan hamparan pegunungan-pegunungan ataupun bukit-bukit yang ada di sekeliling kita ketika kita ada di atas puncak gunung. Kita bisa melihat seberapa kecil diri kita, betapa tidak hebatnya kita sebagai manusia jika dibandingkan dengan keagungan dan kebesaran Allah dan juga ciptaan Allah yang luar biasa, yaitu alam semesta yang kita tinggali ini. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang fana, kita perlu untuk melihat keberadaan diri kita di hadapan Tuhan dan juga di tengah-tengah alam semesta yang begitu luas dan besar ini. Jika kita melihat dari bacaan kita di dalam Mazmur ini, kita melihat sang pemazmur melantunkan nyanyian yang indah yang menyatakan kekagumannya, keterpesonaannya atas karya Tuhan, atas apa yang telah diperbuat Tuhan, atas apa yang telah diciptakan oleh Tuhan. Kebesaran Tuhan itu nyata melalui apa yang dapat kita lihat di langit yang begitu besar. Ketika malam hari kita bisa melihat bintang-bintang yang begitu kecil, tetapi kalau secara ilmu pengetahuan kita bisa melihat betapa besarnya bintang-bintang itu, betapa luasnya alam semesta itu. Kita juga bisa melihat keagungan dan kebesaran Tuhan itu di atas bumi ini, ketika bisa tahu betapa luasnya samudra raya, betapa luasnya hamparan tanah dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ada di atas tanah itu. Termasuk juga berbagai macam ciptaan Tuhan, hewan-hewan dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika kita melihat diri kita sebagai manusia. Kita melihat karya pemeliharaan Tuhan bagi setiap makhluk, bahkan bagi makhluk yang terlemah sekalipun. Kita sebagai manusia yang tidak mulia termasuk di dalamnya. Kita yang tidak mulia mendapatkan kemuliaan dari Tuhan, yaitu dengan apa? Dengan menjadi wakil Tuhan untuk memelihara, untuk merawat ciptaan Tuhan, untuk merawat makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Hanya oleh karena anugerah Tuhan saja kita dilayakkan. Oleh karena itu, di saat kita ada di dalam kelemahan, di saat kita ada di dalam kerapuhan, maupun di saat kita ada di dalam kemuliaan, kita perlu untuk terus berjalan dengan Tuhan. Kita perlu untuk terus mengingat dan melihat anugerah Tuhan yang telah Ia nyatakan di dalam kehidupan kita, seperti yang diungkapkan oleh sang pemazmur dalam mazmur kita pada hari ini. Ketika kemurahan Tuhan melayakkan hidup kita, maka hendaklah kita tidak menjadikan diri kita sebagai pusat dunia atau sebagai pusat kehidupan. Marilah kita terus berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan kesombongan kita, egoisme kita, keserakahan kita, dan juga hal-hal keduniawian yang lainnya. Karena kalau itu semuanya tidak kita kendalikan, maka ada kemungkinan, ada peluang kita terjatuh di dalam jurang kehinaan, di dalam lembah kesengsaraan.
Mari kita hidup dalam kerendahan hati. Mari kita hidup di dalam penyangkalan diri, di dalam kesalehan diri, dan juga di dalam ketaatan pada firman-firman Tuhan. Karena di dalam kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, ada tanggung jawab yang mengikuti kita, yaitu untuk kita terus ikut serta melaksanakan pemeliharaan seluruh ciptaan. Kita dilayakkan dan dimuliakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita juga harus sadar bahwa kita harus menyatakan dan mencerminkan sifat-sifat mulia dari Tuhan itu sendiri. Kita tahu bahwa kita memiliki kelemahan, kita memiliki keterbatasan, tetapi kita harus terus berjuang untuk menunjukkan rasa tanggung jawab itu yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ketika Tuhan melayakkan hidup kita. Terlebih ketika Tuhan melayakkan kita untuk duduk di dalam jabatan-jabatan tertentu yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, di lingkungan kerja yang berbasis nilai-nilai Kristiani. Mari kita lebih dan lebih lagi menyatakan sifat-sifat mulia Tuhan di dalam karya pelayanan kita, di lingkungan pekerjaan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, boleh senantiasa menolong dan memampukan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk sebagian firman-Mu yang boleh kami rasakan dan kami nikmati pada saat ini. Kembali kami diingatkan melalui firman-Mu ini, agar kami melihat betapa rapuhnya, betapa lemahnya, dan betapa tidak layaknya diri kami di hadapan-Mu, di hadapan karya-Mu yang begitu luar biasa. Namun di dalam kelemahan dan kerapuhan kami, Engkau melayakkan kami, Engkau memuliakan kami untuk kami menjadi wakil-wakil-Mu di dunia ini, di dalam memelihara dan juga merawat seluruh ciptaan. Kiranya Tuhan boleh terus memampukan dan menolong kami. Ajar kami terus ya Tuhan untuk kami bertanggung jawab atas kelayakan, atas kemuliaan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami ada di dalam jabatan-jabatan tertentu di lingkungan pekerjaan kami dengan basis nilai-nilai Kristiani. Biarlah kami terus belajar untuk menyatakan sifat-sifat mulia Tuhan, menyatakan karakter-karakter Tuhan yang mulia itu di dalam setiap karya dan pekerjaan kami. Ajar kami terus ya Tuhan, dan tolong kami dan mampukan kami agar kami mampu menyatakan karya kasih-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kehidupan yang boleh kami jalani bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.